Bayangkan ada seseorang yang berjalan di bumi ini tanpa pernah benar-benar terlihat. Namanya tidak disebut di keramaian, wajahnya tidak dikenal manusia, langkahnya tidak diikuti, dan suaranya tidak pernah menjadi sorotan. Namun, di langit namanya disebut. Di hadapan para malaikat ia dikenal, dan di sisi Allah ia dimuliakan. Bagaimana mungkin seseorang yang hampir tidak dikenal di bumi justru menjadi sosok yang termasyhur di langit? Lebih dari itu, bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW justru begitu dicintai hingga namanya disebut oleh Nabi kepada para sahabat? Ini bukan kisah tentang kekuatan, bukan tentang kekayaan, dan bukan pula tentang ketenaran. Ini adalah kisah tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang ketulusan yang sunyi, tentang cinta yang tidak terlihat, dan tentang pengorbanan yang tidak pernah diumumkan kepada dunia. Sebuah kisah yang akan membuat kita bertanya, selama ini, apakah kita hidup untuk dilihat manusia atau untuk dikenal oleh langit? Karena bisa jadi, orang yang paling tidak terlihat di dunia ini justru adalah yang paling bercahaya di sisi Allah. Selamat datang di Riwayat Mulia. Pada video kali ini, kita akan menelusuri kisah menggetarkan dari seorang pemuda yang tak dikenal di bumi, namun namanya menggema di langit. Uwais Al-Qarni. Di sebuah wilayah yang jauh dari pusat peradaban Islam saat itu, di tanah Yaman, tepatnya di daerah Qarn, hiduplah seorang pemuda yang nyaris tak pernah disebut dalam catatan manusia. Namanya Uwais Al-Qarni. Tidak ada kemewahan yang mengelilinginya, tidak ada jabatan yang mengangkatnya, dan tidak ada kerumunan yang mengenalnya. Ia hidup dalam kesederhanaan, bahkan cenderung miskin. Hari-harinya diisi dengan kerja keras, bukan untuk mengejar dunia, tetapi untuk sekadar bertahan hidup. Namun di balik kesunyian hidupnya, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar harta atau kedudukan. Sebuah hati yang dipenuhi iman, sebuah jiwa yang tenggelam dalam ibadah, dan sebuah kehidupan yang sepenuhnya dipersembahkan, bukan untuk manusia, tapi untuk Allah. Uwais bukan seorang tokoh besar di mata masyarakat. Ia bukan pemimpin, bukan pula pejuang yang dikenal di medan perang. Ia hanyalah seorang pemuda biasa yang memilih untuk tidak terlihat. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Karena ketika banyak orang berlomba untuk dikenal, Uwais justru menjauh dari popularitas. Ketika banyak orang ingin dipuji, Uwais memilih untuk diam. Dan ketika dunia sibuk mencari pengakuan, Uwais sibuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Tapi ada satu hal yang membuat hidupnya jauh dari kata biasa. Seseorang yang menjadi pusat dari seluruh pengorbanannya. Seseorang yang menjadi alasan mengapa ia tetap tinggal dan menahan langkahnya bahkan dari sesuatu yang paling ia cintai. Ibunya. Seorang ibu yang sudah renta, lemah dan sakit. Dan Uwais adalah satu-satunya yang merawatnya. Tidak ada yang menggantikan, tidak ada yang membantu. Hanya dia dan pengabdiannya yang sunyi. Di saat orang lain bebas melangkah mengejar impian mereka, Uwais memilih untuk tetap tinggal. Bukan karena ia tidak mampu pergi, tetapi karena ia tahu ada sesuatu yang lebih mulia daripada sekadar mengejar keinginan pribadi. Ia memilih untuk berbakti, dengan penuh kesabaran, dengan penuh cinta, dan tanpa pernah berharap dilihat oleh siapapun. Mungkin di mata manusia, hidup seperti itu terlihat kecil, terlihat biasa, bahkan mungkin tidak berarti. Namun di sisi Allah, setiap langkahnya, setiap pengorbanannya, sedang ditulis dengan kemuliaan yang tak terbayangkan. Dan dari kehidupan yang sunyi itulah, akan lahir sebuah kisah yang mengguncang langit, sebuah kisah tentang kerinduan yang begitu dalam, namun harus dikalahkan oleh cinta yang lebih besar. Di tengah kesunyian hidupnya, ada satu rasa yang terus tumbuh, diam-diam, namun begitu kuat, kerinduan. Kerinduan kepada seorang manusia agung yang bahkan belum pernah ia temui, namun telah mengisi seluruh hatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uwais mendengar tentang Islam, tentang akhlak mulia Nabi, tentang cahaya yang dibawa beliau ke dunia. Dan tanpa ragu, tanpa melihat langsung, hatinya langsung bersaksi. Ia beriman. Sejak saat itu, cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah padam. Bayangan untuk bertemu, mendengar langsung suara beliau, dan berada di dekatnya menjadi harapan terbesar dalam hidupnya. Hari demi hari kerinduan itu semakin dalam. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak mudah. Perjalanan jauh dari Yaman menuju Madinah. Sebuah perjalanan panjang,
melelahkan, melintasi padang pasir dengan satu tujuan sederhana: bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di balik tekad itu, ada sebuah janji yang tidak pernah ia lupakan: ibunya. Sebelum berangkat, ia meminta izin, dan sang ibu dengan kondisi lemah dan sakit mengizinkannya pergi, dengan satu syarat: jangan lama-lama meninggalkanku. Sebuah syarat yang sederhana, namun menjadi batas antara impian dan pengorbanan. Perjalanan itu pun dimulai. Langkah demi langkah ia tempuh dengan penuh harap. Bayangan pertemuan itu terus hidup dalam pikirannya, seakan-akan setiap langkah semakin mendekatkannya pada kebahagiaan terbesar. Hingga akhirnya ia tiba di Madinah, kota yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita, kini berdiri di hadapannya. Jantungnya berdebar, hatinya penuh harap. Namun takdir berkata lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berada di tempat. Beliau sedang tidak ada di Madinah. Waktu berjalan, dan setiap detik yang berlalu adalah ujian bagi hatinya. Ia bisa saja menunggu. Ia bisa saja tinggal demi satu momen yang telah lama ia impikan. Namun di sisi lain, ada seorang ibu yang menunggunya pulang, sendirian, lemah, dan membutuhkan dirinya. Di titik itulah Uwais dihadapkan pada pilihan yang paling berat dalam hidupnya, antara cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bakti kepada ibunya, antara memenuhi kerinduan hatinya atau menepati janji yang ia pegang. Dan ia memilih dengan hati yang berat. Dengan mata yang mungkin menahan air mata, ia memutuskan untuk kembali. Tanpa bertemu, tanpa melihat langsung wajah yang selama ini ia rindukan, ia pulang membawa kerinduan yang tidak pernah tersampaikan. Namun justru disitulah letak kemuliaannya. Karena tidak semua orang mampu mengalahkan keinginan terbesar dalam hidupnya, demi sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah. Dan dari keputusan itulah, langit mulai melihat siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Seseorang yang mungkin tidak mendapatkan pertemuan di bumi, namun sedang dipersiapkan untuk dikenang di langit. Di sebuah waktu yang tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada para sahabatnya, bukan tentang raja, bukan tentang panglima perang, tetapi tentang seorang lelaki yang hampir tidak dikenal manusia, Uwais Al-Qarni. Sosok yang hidup jauh di Yaman, yang bahkan tidak pernah bertemu langsung dengan beliau, namun namanya disebut dengan penuh kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ciri-cirinya dengan begitu jelas. Ia berasal dari Yaman, dari daerah Qarn, memiliki bekas penyakit pada kulitnya, dan yang paling istimewa, ia adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Seakan-akan Nabi ingin memastikan bahwa sosok ini benar-benar ditemukan, bukan untuk dimuliakan oleh manusia, tetapi agar manusia belajar darinya. Dan kemudian, datang sebuah pernyataan yang mengguncang hati para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bahwa jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia untuk mendoakan kalian. Bayangkan, para sahabat, orang-orang terbaik yang hidup bersama Nabi, justru diperintahkan untuk meminta doa dari seseorang yang tidak dikenal di bumi. Ini bukan tentang siapa yang paling terkenal, bukan tentang siapa yang paling sering disebut manusia, tetapi tentang siapa yang paling dekat dengan Allah. Dan di titik itu, Uwais Al-Qarni berdiri begitu tinggi, meski tidak terlihat oleh dunia. Seorang lelaki yang hidup dalam kesederhanaan, yang amalnya tersembunyi, yang pengorbanannya tidak pernah diumumkan, namun justru itulah yang mengangkat derajatnya hingga disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Betapa banyak di antara kita yang mengejar pengakuan manusia, yang ingin dilihat, dipuji, dan diingat. Namun kisah Uwais menghancurkan semua itu, menunjukkan bahwa nilai sejati seseorang tidak pernah ditentukan oleh sorotan dunia. Karena bisa jadi, orang yang paling tidak dikenal di bumi adalah yang paling terkenal di langit. Dan bisa jadi, orang yang tidak pernah kita perhatikan justru adalah orang yang doanya paling didengar oleh Allah. Disitulah letak rahasia besar kehidupan, bahwa kemuliaan sejati tidak selalu terlihat, tetapi selalu tercatat. Dan dari kabar yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, para sahabat mulai memahami bahwa ada seorang manusia di bumi yang meski tersembunyi, namun memiliki kedudukan yang begitu tinggi di sisi langit. Waktu berlalu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah wafat. Namun pesan tentang seorang lelaki dari Yaman itu tetap hidup dalam ingatan para sahabat, terutama satu nama besar, Umar bin Khattab. Setiap kali datang rombongan dari Yaman, Umar selalu bertanya dengan penuh harap, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana,
namun menyimpan kerinduan untuk menemukan sosok yang telah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari demi hari, pencarian itu terus berlanjut. Hingga akhirnya, pada suatu waktu, jawaban yang dinanti itu datang. Ada seorang lelaki sederhana yang tidak menonjol, yang hidup seperti kebanyakan orang, namun memiliki satu nama, Uwais. Tidak ada kemegahan dalam penampilannya. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia adalah sosok istimewa di mata manusia. Ia hanyalah seorang pria biasa, dengan pakaian sederhana, dan kehidupan yang sunyi dari perhatian dunia. Namun, Umar tidak melihat dengan mata biasa. Ia mengingat pesan Rasulullah, dan ia tahu, inilah orangnya. Dengan penuh kehormatan, seorang pemimpin besar, seorang khalifah, mendekati lelaki yang tidak dikenal itu. Dan apa yang terjadi setelahnya, adalah sesuatu yang sulit dibayangkan oleh logika dunia. Umar bin Khattab meminta Uwais Al-Qarni untuk mendoakannya. Seorang khalifah, yang ditakuti musuh-musuhnya, yang dihormati seluruh kaum muslimin, justru meminta doa dari seseorang yang bahkan tidak dikenal banyak orang. Bayangkan betapa terbaliknya standar dunia pada saat itu, dan betapa jelasnya ukuran langit dalam menilai manusia. Namun reaksi Uwais, jauh dari yang mungkin kita bayangkan. Ia tidak merasa bangga, ia tidak merasa lebih tinggi. Ia tidak berubah menjadi sosok yang mencari perhatian. Ia tetap sama, rendah hati, tenang. Seakan-akan semua itu bukanlah sesuatu yang besar. Karena bagi Uwais, yang penting bukanlah bagaimana manusia melihatnya, tetapi bagaimana Allah menilainya. Pertemuan itu bukan hanya tentang dua orang manusia, tetapi tentang dua dunia yang bertemu. Dunia yang mengejar pengakuan, dan dunia yang telah melampauinya. Dan di sana, kita belajar satu hal yang begitu dalam. Bahwa orang yang benar-benar dekat dengan Allah, justru akan semakin merendahkan dirinya. Bukan meninggi, bukan menuntut pengakuan, tetapi semakin tenggelam dalam ketulusan. Karena semakin tinggi seseorang di sisi Allah, semakin kecil ia merasa di hadapan manusia. Di balik kemuliaan yang disebut di langit itu, Uwais Al-Qarni tetap hidup seperti biasa, tanpa perubahan, tanpa pencitraan, tanpa keinginan untuk dikenal manusia. Ia kembali ke kehidupannya yang sunyi, seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Tidak ada cerita tentang dirinya yang ia sebarkan. Tidak ada amal yang ia pamerkan. Bahkan, ia justru semakin menyembunyikan dirinya dari pandangan manusia. Seolah-olah, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, semakin ia ingin menghilang dari dunia. Ia memilih hidup dalam kesederhanaan, bukan karena tidak mampu memiliki lebih, tetapi karena hatinya memang tidak terikat pada dunia. Baginya, kekayaan bukanlah tujuan, dan pujian bukanlah kebutuhan. Hari-harinya diisi dengan ibadah, dengan doa yang tidak pernah didengar manusia, dengan tangisan yang hanya disaksikan oleh langit. Dalam kesunyian itulah, ia membangun hubungan yang begitu kuat dengan Allah. Dan yang paling indah, adalah cintanya yang tidak pernah pudar kepada ibunya. Ia terus merawat, terus melayani, terus berbakti, tanpa lelah, tanpa mengeluh. Seolah-olah itulah jalan hidup yang paling ia cintai. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, namun justru disitulah letak keagungannya. Karena di saat banyak orang berlomba menunjukkan kebaikan mereka, Uwais justru menyembunyikannya. Di saat dunia sibuk mencari validasi, Uwais sudah merasa cukup dengan satu hal, ridha Allah. Ia adalah gambaran nyata dari keikhlasan, sabar dalam diam, kuat dalam kesederhanaan, dan tulus tanpa perlu dilihat siapapun. Dan jika kita melihat kehidupan hari ini, di mana segalanya ingin ditampilkan, di mana setiap kebaikan seringkali ingin diketahui, maka sosok Uwais menjadi kontras yang begitu tajam. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang berharga harus terlihat, tidak semua yang mulia harus diumumkan, dan tidak semua yang besar harus dikenal manusia. Karena bisa jadi, justru yang tersembunyi itulah yang paling dicintai oleh Allah. Dari kehidupan yang sunyi itu, lahirlah pelajaran yang begitu dalam. Pelajaran yang mungkin tidak diajarkan oleh dunia, namun sangat bernilai di sisi Allah. Kisah Uwais bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Ia tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan, dan tidak memiliki nama besar di mata manusia. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, keikhlasan. Sebuah kualitas yang sering hilang di tengah dunia yang haus akan pengakuan. Uwais mengajarkan bahwa menjadi besar tidak harus terlihat besar, bahwa menjadi mulia tidak harus dikenal manusia.
Karena ukuran sejati bukan ada pada seberapa banyak orang mengenal kita, tetapi seberapa dekat kita dengan Allah. Ia juga menunjukkan bahwa bakti kepada orang tua bukan sekadar kewajiban, tetapi jalan menuju kemuliaan. Ketika ia harus memilih antara impian terbesar dalam hidupnya dan ibunya, ia memilih ibunya. Dan dari pilihan itu, Allah mengangkat derajatnya. Betapa sering kita mengejar hal-hal besar, namun melupakan hal-hal yang sebenarnya paling penting. Kita ingin sukses, ingin dikenal, ingin dihargai, namun terkadang lalai terhadap orang tua, yang justru menjadi pintu ridha Allah. Kisah ini juga mengingatkan bahwa tidak semua orang besar dikenal manusia. Ada orang-orang yang hidup dalam kesunyian, yang tidak pernah disebut, yang tidak pernah terlihat, namun justru merekalah yang memiliki kedudukan tinggi di sisi langit. Dan di titik itu, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang jujur. Apakah selama ini kita hidup untuk dilihat manusia, atau untuk dinilai oleh Allah? Karena pada akhirnya, manusia mungkin lupa, manusia mungkin tidak peduli, namun Allah tidak pernah melewatkan satupun amal, sekecil apapun itu. Dan mungkin, tanpa kita sadari, jalan menuju kemuliaan bukanlah tentang menjadi terlihat, tetapi tentang menjadi tulus, meski tidak ada yang melihat. Di zaman hari ini, kita hidup di dunia yang sangat berbeda. Dunia yang penuh dengan sorotan, penuh dengan penilaian, dan penuh dengan keinginan untuk terlihat. Sebuah dunia di mana banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan satu hal, validasi. Media sosial menjadi panggung, tempat setiap orang ingin menunjukkan siapa dirinya. Kebaikan ditampilkan, pencapaian diumumkan, bahkan hal-hal kecil pun seringkali dibagikan, demi mendapatkan pengakuan dari manusia. Tanpa kita sadari, perlahan-lahan kita mulai mengukur nilai diri dari seberapa banyak orang melihat, seberapa banyak yang menyukai, dan seberapa banyak yang memuji. Namun, di tengah semua itu, kisah Uwais Al-Qarni hadir seperti tamparan yang lembut, namun dalam. Ia hidup di dunia tanpa sorotan, tanpa penonton, tanpa kebutuhan untuk diakui. Ia beramal bukan untuk dilihat, tetapi untuk Allah. Ia berbuat baik bukan untuk dipuji, tetapi karena itu adalah kewajibannya sebagai hamba. Bayangkan, jika Uwais hidup di zaman sekarang, mungkin tidak ada yang mengenalnya, tidak ada akun yang viral, tidak ada cerita yang trending, dan tidak ada yang membicarakannya. Namun, justru disitulah letak kemuliaannya. Karena ketika banyak orang sibuk membangun citra, Uwais sibuk membangun keikhlasan. Ketika banyak orang ingin dikenal manusia, Uwais memilih untuk dikenal oleh langit. Dan di titik ini, kita dipaksa untuk jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini kita berbuat baik karena Allah? Atau karena ingin dilihat oleh manusia? Apakah kita membantu karena tulus? Atau karena ingin dihargai? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin sederhana, tetapi jawabannya bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Karena pada akhirnya, dunia ini hanya sementara. Sorotan manusia akan hilang, pujian akan dilupakan, dan semua yang kita tampilkan akan lenyap seiring waktu. Namun, satu hal yang tidak akan pernah hilang adalah apa yang kita lakukan dengan ikhlas, dalam diam, hanya untuk Allah. Dan mungkin di tengah dunia yang bising ini, kita perlu belajar dari Uwais untuk kembali menjadi sunyi, agar hati kita bisa kembali jernih. Karena bisa jadi yang benar-benar berharga, bukan yang paling terlihat, tetapi yang paling tulus. Pada akhirnya, kisah ini membawa kita kembali pada satu gambaran yang begitu sederhana, namun sangat dalam. Seorang pemuda yang hidup tanpa dikenal manusia, namun dimuliakan oleh Allah. Tidak ada yang menuliskan namanya di dunia, tidak ada yang mengangkatnya menjadi tokoh besar, namun langit mengenalnya dengan sangat baik. Uwais Al-Qarni bukan siapa-siapa di mata manusia, namun di sisi Allah, ia adalah sosok yang begitu istimewa. Ia tidak memiliki panggung, namun amalnya sampai ke langit. Ia tidak memiliki pengikut, namun doanya diminta oleh para sahabat. Ia tidak pernah mencari perhatian, namun justru menjadi perhatian di sisi Allah. Dan disitulah kita menemukan makna sejati dari sebuah kehidupan. Bahwa menjadi besar bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri di hadapan manusia,
tetapi seberapa dekat kita di hadapan Allah. Bayangkan, di suatu tempat yang sunyi, seorang lelaki sederhana berjalan tanpa diketahui siapapun. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang peduli. Namun di saat yang sama, namanya sedang disebut di langit. Betapa indah dan betapa menenangkannya. Karena itu berarti, kita tidak perlu menjadi terkenal untuk menjadi berarti. Kita tidak perlu dilihat manusia untuk menjadi mulia. Cukup menjadi hamba yang tulus, cukup menjadi anak yang berbakti, cukup menjadi manusia yang jujur, meski tidak ada yang melihat. Dan mungkin, itulah yang selama ini kita cari, bukan pengakuan manusia, tetapi penerimaan dari Allah. Maka jika suatu hari, kita merasa tidak dianggap, tidak dihargai, atau tidak terlihat, ingatlah kisah ini, bahwa bisa jadi, justru di saat itulah Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, yang tidak terlihat di bumi, namun bersinar di langit. Kisah ini bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Dan lebih dari itu, untuk kita jadikan cermin dalam kehidupan kita sendiri. Karena bisa jadi, tanpa kita sadari, kita sedang berjalan menjauh dari nilai yang sebenarnya paling penting, keikhlasan. Sekarang, coba tanyakan pada diri kita masing-masing, sudah sejauh mana kita berbakti kepada orang tua? Sudahkah kita benar-benar hadir untuk mereka, atau justru terlalu sibuk dengan dunia kita sendiri? Karena mungkin, jalan menuju kemuliaan yang kita cari selama ini bukan ada di luar sana, tetapi ada di rumah kita sendiri, pada sosok yang setiap hari kita lihat, namun sering kita abaikan. Dan setelah mendengar kisah ini, jika ada satu bagian yang menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan kisah ini kepada orang lain, karena mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan pengingat ini. Jika kamu merasa kisah seperti ini memberikan makna, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara sederhana, like, share, dan subscribe. Karena setiap dukunganmu akan membantu lebih banyak orang untuk menemukan pelajaran berharga dari kisah-kisah luar biasa seperti ini. Dan aku ingin mendengar darimu. Menurutmu, apa pelajaran terbesar dari kisah Uwais Al-Qarni? Tulis di kolom komentar, karena bisa jadi jawabanmu akan menginspirasi orang lain. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir, karena di dunia yang penuh distraksi ini, kamu masih meluangkan waktu untuk sesuatu yang bermakna. Dan ingatlah, tidak semua yang besar harus terlihat, tidak semua yang mulia harus dikenal, karena bisa jadi yang paling bercahaya adalah yang paling tersembunyi di sisi Allah.